Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sari Rustam, NPM 1911-07-1040. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya akan promosikan tentang kesehatan diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat defek pada 1. Kerja insulin atau resistensi insulin dan di hati atau peningkatan produksi glukosa hepatik dan jaringan perifer, otot, dan lemak. Sekresi insulin oleh beta pankreas. Ada dua klasifikasi diabetes mellitus yang umum terjadi dan diderita orang, yaitu DM tipe 1 atau diabetes mellitus destruksi sel, umumnya diikuti defisiensi insulin absorb, dan diabetes mellitus tipe 2 bervariasi mulai predominan resistensi insulin dengan defensi insulin relatif sampai predominan defek sektorik dengan resistensi insulin. Perbedaannya adalah jika diabetes mellitus tipe 1 karena masalah fungsi organ pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Jadi, diabetes tipe ini berkaitan dengan kerusakan atau gangguan fungsi pankreas penghasilan insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 karena masalah jumlah insulin yang kurang, bukan karena pankreas tidak berfungsi. Selanjutnya, diagnosis diabetes mellitus didasarkan atas pemeriksaan kadar glukosa darah. Diagnosis diabetes terdiri dari diagnosis komplikasi, diagnosis penyakit penyerta, pemantauan pengendalian. Untuk diagnosis klinis, umumnya dilakukan berdasarkan amnesis, keluhan khas diabetes mellitus, dan keluhan tidak khas. Keluhan khas berupa pluria atau polidipsia, polifagia, atau penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebab. Sedangkan keluhan tidak khas, badan terasa lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, pruritus pulve pada wanita. Pemeriksaan tindakan medis yang dilakukan pada penderitaan diabetes mellitus diantaranya adalah pemeriksaan fisik lengkap meliputi fisik umum, tekanan darah dan lingkaran pinggang, tanda neuropati mata atau visus lensa mata dan retina, gigi, mulut, keadaan kaki termasuk rebaan nadi kaki, kulit dan kuku. Dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjangan laboratorium meliputi Hb, leukosit, hitung jeni leukosit, laju endap darah, 2. Glukosa darah puasa dan 2 jam sesudah makan, 3. Urinalisis rutin, proteinuria 24 jam, CCT ukur, dan kreatinin, 3. CGPT, albumin atau globulin, 4. Kolesterol total, kolesterol LDL, HDL, trigliserida, 5. Albuminuri mikro. Sedangkan pemeriksaan penunjang lain, EKG, fototroaks, atau fundoskopi. Promosi kesehatan diabetes mellitus dapat menyerang segala lapisan umur dan sosial ekonomi, serta berdampak negatif berupa penurunan kualitas SDM, terutama akibat komplikasi menahun. Komplikasi diabetes dapat terjadi pada pembuluh darah makro, misalnya penyakit jantung koroner dan stroke. Dapat juga pada pembuluh darah mikro, misalnya pada mata, pada syaraf, dan pada ginjal. Faktor-faktor yang berperan pada peningkatan jumlah pasien diabetes mellitus antara lain peningkatan kemakmuran, perubahan gaya hidup, dan bertambah panjangnya usia harapan hidup. Sejak tahun 1949, diperkirakan 2-5 juta orang menderita diabetes mellitus, dan jumlah tersebut akan menjadi 4 juta pada tahun 2000. Dan 5 juta pada tahun 2010, suatu jumlah yang sangat besar. Tentu saja, upaya untuk mencegah dan menanggulangi diabetes mellitus ini harus dimulai dari sekarang. Untuk itu sangat diperlukan upaya promosi kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh dan bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk swasta dan dengan dukungan pemerintah. Ada 4 pilar utama pengelolaan diabetes mellitus, yaitu perencanaan makanan, kegiatan jasmani, penggunaan obat, dan promosi kesehatan. Dalam perencanaan makanan,
Standar dianjurkan adalah makanan dengan komposisi karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Jumlah kandungan kolesterol disarankan 300 per hari. Diusahakan lemak berasal dari sumber asam lemak tidak jenuh atau MUFA, monounsaturated fatty acids, seperti alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan lain-lain, dan membatasi PUFA, seperti minyak jagung, biji bunga matahari, kacang kedelai, dan lain-lain, dan asam lemak jenuh seperti daging sapi, kambing, keju, mentega, krim, margarin, dan lain-lain. Kegiatan jasmani merupakan kegiatan ragawi yang bertujuan untuk membantu kelancaran proses metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya, terjadi pada diabetes mellitus dapat menyerang segala lapisan umur dan sosial ekonomi, serta berdampak negatif berupa penurunan kualitas. Untuk memberi pengertian bagi orang dengan diabetes mellitus diperlukan waktu cukup lama dan berulang-ulang. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila penjelasan tersebut hanya dilakukan oleh dokter spesialis dalam saja. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila penjelasan tersebut hanya dilakukan oleh dokter yang jumlahnya masih sangat terbatas. Dibutuhkan pendamping dan penggerak motivator khusus yang dengan keahliannya di bidang diabetes mellitus dan mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan ilmu kepada orang. Dengan promosi ini meliputi pemberian konseling mengenai perencanaan makanan, perawatan dan pemeliharaan diabetes, mengajarkan cara menyuntik dengan baik, mengajarkan perawatan dan pemeliharaan, membimbing pasien memantau menghadapi keadaan sakit, dan memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Untuk memudahkan proses eduksi ini, perlu dibuat berbagai macam sarana promosi berupa poster, leaflet, lembar balik, food model untuk perencanaan makanan. Kesimpulannya, prevalensi penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan lain-lain semakin meningkat, sehingga perlu tindakan pencegahan baik primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu dari 4 pilar dalam pengolahan diabetes mellitus adalah eduksi, yang merupakan usaha promosi kesehatan untuk menanggulangi diabetes. Promosi diabetes mellitus bertujuan untuk memberdayakan orang dengan diabetes agar dapat memelihara dan merawat penyakit secara mandiri. Baiklah, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan tentang promosi kesehatan diabetes mellitus. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.